Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulya fil hali wal ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh sekaligus pengajian SMS. Wah, ini baru saya ini. Ada istilah SMS ini saya baru dengar. Salat, mengaji, dan sarapan. Nah, yang paling menarik itu sarapannya itu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan kaum muslim jamaah Masjid Al-Ikhlas di perumahan Karya Binang, masuk wilayah Sidoarjo. Dalam pengajian kali ini saya ingin menyampaikan bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari iman. Alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Karena itu mari bagaimana proses iman ini diberikan oleh Allah kepada kita. Dan karena kita sudah diberi iman, maka kita harus bisa merawat iman ini. Jadi manusia ini makhluk Allah yang paling hebat, makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling ganteng, makhluk Allah yang paling cantik. Terus diberi iman oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. Prosesnya manusia, karena Allah itu menciptakan tidak hanya manusia, itu prosesnya melalui 5 tahap manusia ini. Yang pertama disebut sebagai alam rohani. Jadi alam yang ada waktu itu adalah Allah yang menciptakan, dan ruh, Allah menciptakan ruh itu. Kapan itu? Lah ini kapan? Ya di alam rohani itu, di alam yang belum ada dunia, dunia ini belum. Nah, ketika alam rohani itu, manusia ini sudah dikumpulkan oleh Allah ruhnya. Nah, itu tentu saja belum ada fisiknya. Dikumpulkan, yang disebutkan dalam surat Al-A'raf di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan? Qalu bala syahidina.
Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab semua, qalu bala syahidna, iya, kau adalah Tuhanku dan kami bersaksi untuk itu. Berarti mulai di situ itu kita sudah beriman pada Allah. Memang godaannya belum ada. Nah, jadi di alam rohani itu manusia beriman pada Allah. Kemudian setelah alam rohani, Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam. Kemudian beranak pinak sampai ke orang tua kita. Ketika kita berada saat itu, maka muncul tahap kedua manusia, yaitu tahap kedua yang disebut dengan alam rahim. Manusia mengalami seperti itu, alam rahim ibu. Nggak ada manusia itu lahir dari batu, itu nggak ada. Jadi semua manusia dari rahim ibu, disebut sebagai alam rahim. Antara satu alam ke alam yang berikutnya, itu manusia tidak tahu. Yang mendesain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam rahim ini sudah ada pengaruh orang tua masuk di situ. Pengaruh psikologi seorang ibu kalau ketika masa kehamilan itu banyak susah, itu mempengaruhi bayi janin yang berada di dalam rahimnya. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ketika di alam rahim ibu harus dipenuhi gizinya, itu fisiknya. Harus dipenuhi rohaninya. Rohaninya itu berupa doanya orang tua ketika di alam rahim itu. Ini tahap kedua. Tahap ketiga disebut alam dunia. Ketika manusia itu lahir. Nah, nanti kita membahas yang ketika manusia lahir. Ini masih global. Kemudian setelah manusia lahir, manusia gadaannya sudah banyak, dan yang paling memberi pengaruh pertama adalah orang tuanya. Ibunya, ayahnya, baru saudara-saudaranya, tetangganya. Nah, ini yang mempengaruhi. Nah, nanti kita bahas ini pengajian kita di sini. Tapi saya teruskan dulu biar gak terputus. Baru setelah manusia berada di alam dunia, mereka itu beramal saleh, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jahat, dan seterusnya. Berikutnya manusia sampai disebut dengan alam kubur. Meninggal manusia itu. Jadi tidak ada manusia terus-menerus urip itu kawan. Percaya gak percaya ya mesti ngono. Nah, alam kubur itu disebut juga sebagai alam barzakh. Alam transisi antara dunia dan akhirat. Dan ini panjang. Semua manusia mengalami seperti itu. Nah, baru berikutnya yang kelima itu alam akhirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Alam akhirat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita yang masuk surga ya, semuanya. Nah, baru saya masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ini saya baca aja biar gak dianggap ngetabrus gitu ya. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasul bersabda, setiap bayi yang lahir, semua bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan berpotensi untuk iman, karena membawa alam rohaninya dulu tadi. Alam rohaninya kan sudah bilang bahwa Allah diakui sebagai Tuhan. Jadi Nabi bersabda, semua bayi yang lahir itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu maksudnya fitrah Islam, potensi Islam. Tapi masih potensi sebetulnya, potensi. Andaikan itu digambarkan ibarat kertas. Kertas itu belum ditulis, masih putih, belum ada noda, belum ada dosa. Itu bayi yang lahir itu. Makanya semua orang seneng kalau ada orang, ada bayi lahir gak seneng. Itu rada miring. Iya. Jadi nggak normal itu. Orang manusia normal karena ini bersih. Orang tabiat manusia itu senang bersih, senang belum ada dosa. Maka bayi yang baru lahir itu disenangi. Nah, karena fitrahnya ini. Lah, kemudian yang mempengaruhi dia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu siapa? Fa'abawahu yuhawwidanihi, orang tuanya, kedua orang tuanya lah yang membuat seorang anak yang lahir itu menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, orang tuanya lah yang bisa menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi. Lah, sing Islam di kok gak ada. Nah, Islam itu sudah fitrah tadi. Jadi Islam itu sudah ada di fitrah manusia, fitrah itu. Jadi manusia ini Islam, semuanya Islam. Nah, kemudian dipengaruhi oleh orang tua, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh tetangga, dipengaruhi oleh ketika sekolah, dan seterusnya, maka berubah. Iman tadi itu diberi, tadi yang masih putih itu, di sini ada tulisannya, iki Yahudi, iki Nasrani, ini adalah Majusi, ini katanya kalau ada penceramah itu, kalau saya nggak berani, katanya wa yubajjinganihi katanya. Dan ini tentu tadi bajingan, ini tadi santri gitu. Tapi hadisnya bunyinya seperti tadi. Berarti pertama yang harus dilakukan oleh orang tua pada bayi yang baru lahir adalah memperkenalkan Allah. Nah, kalau jenengan lahir, makanya kalau lahir itu
cari rumah sakit yang Islam lah, atau yang netral. Jangan yang rumah sakit yang apa namanya, yang punya identitas tertentu, identitas lain agama kita. Karena itu juga menentukan anak ini. Kalau kita cinta pada anak ini, kita cinta pada kondisi kita. Cinta tidak hanya fisik, tapi cinta pada rohaninya, masa depannya. Karena ketika baru lahir itu diadzani. Iya enggak? Diadzani, diperkenalkan, suara yang pertama didengar oleh anak itu adalah nama Allah. Sehingga iman yang dibawa, potensi yang dibawa di alam rohani, kemudian dibawa ketika dia lahir, kita bentuk. Nama Allah bisa didengar di dalam telinganya itu. Mungkin secara kita lihat belum mendengar ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau mulai pertama sudah diperkenalkan dengan haleluya, nah nanti ketemu haleluya itu, atau membekas. Nah, karena itu ada kelanjutan. Itu satu. Kedua, ketika anak itu masih dalam posisi 0 tahun sampai 1 tahun sampai balita 5 tahun, itu pendidikan dasar yang diberikan pada anak itu adalah pendidikan dasar keagamaan. Memperkuat tauhid, mengetahui syariat, atau dikenalkan ke masjid. Artinya dibawa. Makanya ojo kereng-kereng pengurus masjidnya, ono anak kecil. Biasanya kan biasa anak-anak kan kadang-kadang main kan. Nah itu juga membentuk anak itu kenal masjid, bagaimana di masjid. Nanti kan diajarin. Ojo kereng-kereng, walaupun mereka ramai, ojo kereng-kereng. Nah, itu membentuk anak itu. Kalau anak itu tidak diberikan seperti ini, lah ini bisa yumajisani. Kalau sudah kuat dari kecil kita rawat dengan baik, maka anak itu akan menjadi kuat imannya. Nah, ya seperti kalau di dalam Al-Quran, bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedangkan dia memberi petuah, memberi mau'izah, wahai anakku, janganlah Anda menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah itu sungguh kegelapan yang kegelapan besar. Nah itu mulai dari kecil sudah ditata seperti ini. Nah, manusia ini memang sudah disiapkan oleh Allah pakai fitrah itu, istilah fitrah itu. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, surat Romawi, menunjukkan bahwa kita ini, Romawi itu negara besar saat Al-Quran diturunkan, negara superpower. Itu dalam surat Ar-Rum dikatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkan, lakukan fitrah Allah. Lakukan, Anda ikuti agama Allah yang benar. Agama Allah yang benar itu apa? Fitrah Allah, fitrah Allah. Nah, kembali ke tadi, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi kalau digambarkan, manusia ini sudah diberi rel oleh Allah. Relnya itu agama. Kemudian manusia disuruh lewat rel ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah ini kecuali tadi dipengaruhi. Makanya hati-hati mempengaruhi. Kita harus potensi kedua lebih mudah kita, karena kita potensinya mulai awal. Kita lebih mudah itu memperkuat keislaman kita itu karena mulai awal. Ini agama yang benar. Tetapi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia itu tidak tahu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembali bahwa dalam alam dunia yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mendidik anak kita untuk mengenal agama kita, mengenal agama Allah, mengenal Allah dan sifat-sifatnya, mengenal Nabi dan sejarah hidupnya, mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi mulai kecil sudah ditata seperti itu. Nah, kalau itu kita lakukan, maka terjadilah siklus regenerasi Muslim terus, maka Islam ini akan menjadi kuat. Karena mulai dari dulu zaman alam roh, alam rahim, alam dunia, kita akan terus seperti itu, maka manusia akan menjadi sejahtera. Tugas kita adalah mendukung supaya di alam dunia itu keagamaan, keberimanan itu tetap berlangsung. Dengan cara apa? Mungkin menyiapkan sarana. Misalnya, sekarang orang itu kan tidak berpikir keagamaan, umumnya manusia begitu. Tidak berpikir seperti yang kita sampaikan ini. Sing penting orang sejahtera secara fisik, sejahtera secara psikologis, kan gitu. Maka semua agama berlomba-lomba untuk mensejahterakan anak. Maka mulai dari ibu, secara fisik tidak boleh stunting, harus penuhi gizinya, kan gitu. Semua begitu. Ini tidak didasarkan pada agama. Tapi kalau kita harus didasarkan pada agama, biar apa yang kita sampaikan itu, yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Maka sarana ibu bagaimana supaya hidupnya itu tidak ruwet. Maka ketika berkeluarga, suaminya itu sudah ada yang bisa untuk menjasa-jasakan ibunya, sudah punya pekerjaan, kawin, ruwet, hamil istrinya, ruwet. Tapi tidak boleh orang itu menyerah. Tapi bagaimana seorang ibu harus sejahtera sehingga anaknya potensi menjadi anak yang bagus, anak yang gizinya cukup, rohaninya bagus, kan gitu. Nah, ketika lahir sarana itu ya kita yang harus melakukannya. Sarana masjidnya harus bagus kayak Masjid Al-Ikhlas misalnya. Takmir masjid juga memberi ruang bagi anak-anak untuk bisa
bersosialisasi. Ini kalau anak iblis ini. Bersosialisasi di sini. Nah, sehingga kita tercipta itu akan bagus. Nanti mungkin ada TK-nya bagaimana dikenalkan dengan keagamaan. Nanti rumah-rumah sakit itu harus bagus yang miliknya orang Islam. Sehingga semuanya kalau ini terjadi, maka Islam itu terus berkembang, terjadi regenerasi, terjadi pengkaderan terus dan terus. Saya kira akan bagus. Nah, bisa kita evaluasi itu nanti. Kalau saya lihat ya, saya tahun 80-an itu saya sudah ada di Surabaya. Saya lihat masjid belum sebanyak yang sekarang. Umumnya orang ngaji Al-Quran itu sudah tua. Nek wis tua baru mau ngaji. Si anak-anak kalau bisa ngaji. Maka kefasihannya kan beda. Orang yang belajar Quran masih kecil sama si tua itu beda. Padahal begitu. Tapi sekarang itu sudah lumayan lah. Jarang saya dengar imam masjid nggak fasih, itu jarang. Ada tapi sudah jarang. Karena dulu ngajinya mulai dari kecil. Nah, itu kan berarti membaik. Di Surabaya sudah tidak sudah jarang sekali seperti itu. Jadi orang misalnya mau jadi khotib, dulu itu dikursus dulu. Khotib bagaimana? Kemudian mau jadi imam sholat, itu di tahsin bacaannya. Karena apa? Imamnya ini belajar ngajinya sudah tua, sudah remaja, sudah umur sekian. Tetapi kalau belajar Qur'annya mulai kecil, itu beda. Saya lihat sekarang sudah ada kemajuan signifikan, sudah kemajuan yang lumayan, untuk paling tidak yang saya tahu. Sudah jarang itu hasil kita. Jadi menurut saya kita harus terus berjuang, karena al-jihad mustamir. Jihad itu terus menerus, sehingga masa depan Islam yang akan datang ditentukan oleh sikap kita untuk menjaga iman ini, menjaga pendidikan anak-anak kita. Nah, sekarang yang masih perubahan persepsi terhadap pendidikan. Jadi orang kalau ngaji bayarannya dibandingkan belajar matematika. Ini sebetulnya paling kaya seimbang lah. Jadi itu paling mendasar itu. Nah, dan kita juga harus menjaga juga yang yang guru-guru mengaji. Sampai Syekhul Azhar itu ketika sampai ke Indonesia, dia menyatakan, saya menjadi cita-cita saya untuk mengajar Al-Quran pada anak-anak kecil. Bayangkan, Syekhul Azhar itu tingkatannya sama dengan Perdana Menteri kalau di Mesir. Saya rela untuk meninggalkan jabatan saya, dan itu menjadi angan-angan saya. Saya ingin mengajari anak-anak kecil baca Al-Quran. Begitu mulianya orang mengajar Al-Quran pada anak-anak kecil, karena ini yang menentukan masa depan kita yang akan datang. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi dari hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi bersih, Islam, iman, tapi pengaruh orang tua yang bisa dia menjadi agama lain, bisa Yahudi, pengaruh orang tua dia bisa jadi Nasrani, pengaruh orang tua
bisa menjadi majusi, pengaruh orang tua dia menjadi orang jahat, pengaruh orang tua dia menjadi sekak karu-karuan. Maka kita diharuskan, diwajibkan menjaga iman yang dibawa di alam rohani, dibawa di alam rahim ibu, dan dibawa ketika kita berada di alam dunia. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Islam akan kuat, dan kita insya Allah kita akan masuk dengan keluarga kita ke dalam surga Allah Jannatul Na'im. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin ya? Mungkin sebelum saya tutup, mungkin bisa saya buka dialog, monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mohon maaf, saya dapat pendidikan insyaallah masuk saya manusia itu dalam yang melewati pendapatan alam roh dalam yang bisa alhamdulillah. Pada itu bisa saya tahu ada alam sebelum semua itu bisa disebut, itu pun bisa dikasih. Semua alam belum? Apa alam sebelum ada manusia, sebelum ada bisa jadi apa? Ya. Ini pertanyaannya nggak dengar yang lain. Disebutkan alam sebelum alam rohani, yaitu disebut kalau di dalam teologi Islam itu disebut sebagai alam azali. Azali itu alam yang di situ hanya Allah. Lah kita nggak bisa membayangkan itu. Di situ hanya Allah. Dunia belum ada, roh belum ada, hanya Allah. Maka disebut alam azali. Karena Allah itu tidak ada yang mendahului. Allah yang paling dahulu. Dan tidak ada yang mendahului Allah. Dan itu disampaikan di dalam doa-doa kita. Antal awwal fala awwala qablaka. Tidak ada yang lebih awal sebelum kau ya Allah. Kemudian baru Allah itu menciptakan ruh. Masih ruhnya. Jadi pertama ruh. Tapi untuk menjadi fisik, kemudian Adam yang disebutkan. Maka ada manusia pertama, disebut walaupun menurut ilmu pengetahuan katanya Adam itu bukan manusia pertama. Manusia pertama siapa? Katanya itu ini apa namanya? Ketek. Ya itu teori evolusinya Darwin itu begitu. Tapi kalau secara keagamaan, wong sing ketek itu mulai dulu sampai sekarang tetap ketek. Nah, gitu. Artinya itu tidak benar itu secara pengalaman tidak benar. Jadi alam sebelum ini memang hanya Allah. Alam itu disebut sebagai alam azali. Kau usah terlalu dipanjang-panjangkan ini, karena ini memang khusus. Yang belajar ini harus sudah tingkat tinggi, itu kitab filsafat ya. Jadi kalau kita jangan menyampaikan filsafat di pengajian. Saya kira itu. Mungkin ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, jadi SMS. S-nya itu tinggal sarapan. Sarapannya sudah siap apa tidak? Ada lagi? Cukup ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian ini dapat manfaat dan kita selalu bisa menjaga anak kita, cucu kita, dan selalu kita doakan mudah-mudahan anak dan
cucu-cucu kita, keturunan kita itu selalu membawa Islam, sehingga Islam ini akan terus berkembang, terus maju, termasuk setelah kita meninggal, anak kita itu tetap memberi manfaat kepada kita, sedangkan kita sendiri mungkin sudah tidak bisa beramal, tapi dengan amal anak kita yang kita didik itu, atau santri kita, jamaah kita, teman kita, itu beri manfaat pada kita. Jadi kita harus solidaritas, termasuk ketika takmir masjid yang sudah wafat. Ini sudah ada satu generasi. Tahun berapa masjid ini berdiri? Masih baru. Tahun 1986, cikal bakalnya. Ya, yang maksudnya Bapak ini kan perintis. Misalnya nanti ketika diganti, kemudian pergantian, terusin masjid berkembang, itu selalu kita mendoakan yang awal-awal ini. Itu penting itu. Jadi terus kita itu, seperti kita kepada Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah, kita mendoakan sahabat. Kan ketika setiap orang ketika ceramah itu kan dimulai dengan alhamdulillah, sholawat pada Rasulullah, pada keluarganya, pada ini kan begitu bersambung. Kita juga begitu di masjid ini. Lah itulah yang disebut dengan amal jari. Kalau sedekah jariyah. Jadi akan terus berlangsung, terus tasalsul, tali temali kayak rantai, gitu. Wah, kalau itu kita lakukan luar biasa. Kita ini tidak sia-sia, yang jadi panitia, yang mengurusi masjid, itu akan terus amalnya. Dan orang yang datang kemudian terus itu mendoakan kita. Itu yang mungkin kita lakukan. Saya kira mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita ke depan kita harus lebih baik dari yang sekarang. Jadi nanti anak turun kita lebih bagus, membuktikan bahwa masjid ini tambah makmur. Nanti kalau subuh sekarang sedikit, nanti terus berkembang. Kita harus berusaha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.